Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Yang kami hormati pengurus Majelis Takmir Baitur Rahman, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini, pagi yang cerah ini, walaupun tadi gerimis, alhamdulillah kita masih diberi sehat, kita masih diberi kesempatan sehingga bisa bersama-sama hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Salat subuh berjamaah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap pada Rasul besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang utama dan pertama kita jadikan uswah, kita jadikan uswah dan tauladan, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hormati, puasa Ramadan adalah satu ibadah 1 tahun yang kita tunggu-tunggu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa saat beliau masih bulan Rajab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu puasa Ramadan ini mulai dari bulan Rajab sampai di akhir doa, wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikan ya Allah kepada bulan Ramadan. Rasulullah sendiri ini tidak tahu apa nyampe Ramadan apa tidak, sehingga beliau setiap saat selama 2 bulan penuh beliau berdoa, Allahumma barik fi Rajab wa balighna Ramadan, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan wa balighna Ramadan, sampaikan ya Allah sampai bulan Ramadan. Karena bulan Rajab, syahrullah, syahrul Sya'ban syahri, syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah, sehingga bulan Allah kita mohon keberkahan. Bulan Sya'ban, bulan Rasulullah Muhammad SAW juga mohon diberkahi, sampai kita mohon sampai bulan Ramadan. Sehingga patut kiranya kalau berapa bulan kita tunggu-tunggu, kita bahagia, Pak. Kita senang. Jadi kalau orang beriman, bahagia datangnya Ramadan itu adalah keniscayaan. Karena bulan yang kita tunggu, Pak, kita tunggu berbulan-bulan. Karena begitu banyak fadilah bulan Ramadan yang tidak ada di bulan lainnya selain Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya bahwa fi lailatul Ramadan, di awal-awal bulan Ramadan sampai seterusnya, pintu-pintu surga dibuka. Bahkan dalam hadis itu tidak ada satupun pintu yang tidak dibuka, Pak. Karena pintu surga itu sangat banyak sekali. Ada pintu royan bagi kita yang berpuasa, nanti akan diarahkan kepada pintu royan. Ahli puasa nanti ada satu pintu khusus istimewa bagi mereka yang berpuasa. Pintu sholat, pintu jihad dan sebagainya, banyak pintu. Bahkan kita kalau di Makkah saja begitu banyak pintu, 77 pintu. Kalau kita mau menghitung, ya masa mau hajian mau hitung pintu malolo gitu. Tapi di sana ada 77 pintu di Mekah itu, dan namanya berbeda-beda. Makanya di sana mereka yang mau mengawali masuk Masjidil Haram diawali dengan bagus salam.
Sama dengan di Madinah juga babus salam. Nah, ini ada pintu istimewa bagi mereka yang baru masuk kota Mekah. Bapak Ibu yang hormati, puasa Ramadan menjadi dambaan kita bersama. Artinya bahwa di sana banyak fadilah-fadilah puasa Ramadan yang barangkali tidak ada di bulan lainnya. Di antaranya bahwa di bulan Ramadan ini termasuk salah satu di mana seseorang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasu da'awatin mustajabatin. Da'watus shaim, da'watul musafir, da'watul madlum. Ada 3 doa, ada 3 tempat seseorang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah doa orang yang berpuasa. Yang kedua doa para musafir, doa orang yang teraniaya. Bapak yang hormati, puasa Ramadan demikian hebatnya. Artinya bahwa seorang yang betul-betul melaksanakan puasa dengan iman wahtisaban, artinya dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, disitulah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu, dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan puasanya betul-betul berpuasa. Jadi hatinya niat ya. Malam hari setelah sholat kita niat bukan hanya niat berpuasa, niat mohon dikuatkan. Tanpa campur tangan Allah kita tidak mampu berpuasa. Karena begitu banyak godaan-godaan yang di sana di siang hari kita kadang tidak mampu untuk mencegahnya. Sehingga orang yang berpuasa, lesannya berpuasa, pandangannya berpuasa, telinga berpuasa, semua berpuasa. Pada akhir hadis, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa apa saja Allah ampuni. Sama dengan ketika orang di Arafah. Di Arafah siapapun yang masuk tanah Arafah dan tanggal 9 Dzulhijjah ya. Jadi masuk tanah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yaitu wukuf, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi tidak pandang bulu, siapapun yang beriman ya, beriman masuk tanah Arafah dan waktu wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga di situ kalau sudah diampuni, la yasmil jalla ila jannah, tidak ada pahalanya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar. Oleh karena itu, bagi kita yang belum bisa ke Arafah, nah ini belum ditakdir Allah ke Arafah, maka mari kita laksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Allah sudah janji, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang kita telah lalu. Sehingga harus janji Allah pasti kabulkan. Allah pasti tunaikan kepada kita. Yang penting kita puasa dengan sungguh-sungguh, puasa dengan keimanan, penuh keimanan kepada Allah SWT, tidak ingin dipuji, tidak ingin dihargai, tidak ingin disanjung. Puasa adalah untuk Allah. As-shaumi li, puasa adalah untukku, wa ana azibih, dan aku yang memberi pahala kepada kalian. Istimewa para bapak ibu. Jadi puasa ini ibadah batiniyah, ibadah rohaniyah. Yang tahu adalah kita sendiri. Sering kita sampaikan bahwa orang berpuasa dan orang tidak puasa bedanya tipis. Bedanya tipis. Yang puasa betul-betul lapar, betul-betul haus, betul-betul dia
ingin makan. Yang tidak puasa ya malah bisa pura-pura lapar, ya, pura-pura haus, pura-pura lemes. Nah, ini bedanya, yaitu yang tahu adalah Allah. Di situ as-saumi li, puasa untukku, wa nasibi, dan aku yang beri pahala kepada mereka yang berpuasa. Oleh karena itu, puasa adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu 1 bulan sekali. Dan bahkan orang-orang kuna dulu, orang-orang tua dulu, orang dulu itu bekerja 11 bulan, ya, 11 bulan untuk menyambut 1 bulan. 1 bulan plus itu tidak bekerja, Pak, hanya untuk ibadah. Kalau orang dulu, Pak. Kalau orang sekarang tambah puasa ini malah bekerja sungguh-sungguh, Pak. Karena ya yang jual baju laris, Pak, ya, karena musim puasa. Yang jual lain-lainnya tambah laris. Nah, ini bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Oleh karena itu doanya adalah diijabahi ketika kita puasa dengan baik. Dakwatul musafir, doa orang musafir. Musafir itu adalah yang musafir karena Allah, bukan jalan-jalan wisata, Pak, ya. Wisata ke Bali itu bukan musafir, Pak. Bukan wisata ke Jogja, tidak. Musafir orang yang jihad, beribadah karena Allah. Tujuannya adalah untuk ibadah, untuk dakwah. Ini musafir. Mereka doanya tuh apa? Terkabul, Pak. Makanya kalau ada orang-orang yang memang butuh bantuan, orang musafir, Masya Allah, adalah hikmah yang terbesar. Juga doa orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya ini doanya manjur, Pak. Doanya nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seseorang tidak menyadari, kadang menindas orang. Kadang-kadang seseorang tidak menyadari bahwa orang itu adalah doanya terkabul. Dan mereka itu tak menyadari ketika berdoa itu tidak langsung spontan, dan mereka betul-betul didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak yang hormati, doa di bulan puasa adalah mustajabun, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hormati, di samping itu juga puasa adalah nanti memberi syafaat kepada kita, para bapak. Jadi Rasulullah dalam hadisnya, as-shaumu wal Qur'an yustafa'anil abdi. Jadi puasa dan Quran ini adalah memberi syafaat kepada kita. Ketika seseorang di alam kubur, kita yakin di sana ada pahala, ada siksa, Pak. Ya, ada pahala, ada siksa, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Nah, ketika seseorang yang ibadahnya belum sempurna, ya, kita yakin bahwa ibadah kita belum sempurna, Bapak Ibu. Bahkan dosa-dosa kita juga tidak sedikit. Setiap hari kita kadang-kadang berdosa, mengumpulkan dosa. Nah, dosa-dosa yang tidak terampuni, maka diawali di alam kubur ada siksa kubur. Walaupun siksa kubur itu hanya awalu min manazilil akhirah. Jadi kubur itu adalah pintu gerbang akhirat, Pak. Kubur itu pintu gerbang akhirat. Apabila di kubur yang pertama itu aisar, mudah, enak, maka selanjutnya akan lebih enak. Jadi kubur ketika seseorang yang ahli ibadah, puasa,
ahli baca Al-Quran dijaga oleh Al-Quran dan puasa. Bahkan di dalam hadis selanjutnya, jadi yaqumus shaum, jadi yaqulu shaum, puasa ini berkata, ya Rabbi, man amahu ta'am wasyahawat bin nahar fasfihi fi. Ya Allah, aku melarang makan seseorang yang berpuasa. Aku agar mengendalikan syahwat-syahwat di siang hari bagi yang berpuasa. Dan juga Quran berkata, mana mahun naum billaili fasfa'ani fi. Aku juga melarang tidur di malam hari, ya Allah, bagi mereka pada malam hari puasa membaca Al-Quran, sholat tarawih, tahajud. Qala fayasfa'ani, puasa dan Quran adalah mensyafaati mereka yang melaksanakannya. Bapak Ibu yang hormati, oleh karena itu tidak berlebihan manakala ketika seseorang yang melaksanakan puasa betul-betul puasa yang iman wa ihtisaban, pada akhirnya endingnya adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa itu adalah imtithalu nabi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi takwa itu simple, takwa itu sederhana, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau sudah bisa seperti itu, Masya Allah, maka Allah janji akan diberi kemudahan, diberi kebahagiaan, yang di situ kita tidak usah minta. Para bapak, para salafus soleh, para ulama-ulama besar tidak pernah minta apa yang diharapkan dirinya, tapi Allah lebih tahu kebutuhan daripada hamba Allah yang takwa kepada Allah. Sama dengan ketika dalam sebuah keluarga, saya diumpamakan ada sekeluarga, di situ ada anak 5, yang 2 itu toro ocak, yang 2 itu begitu taatnya kepada orang tua. Tidak diminta, anak sudah tahu apa yang menjadi harapan orang tua. Anak ingin menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang akhlaknya bagus. Anak sudah tahu tanpa diminta, karena mereka senantiasa belajar. Nah, yang 3 anak ini, dan anak ini senantiasa maunya sendiri. Artinya hawa nafsunya yang dikedepankan, sehingga dia taat pada orang tua, dia senantiasa kadang-kadang menyusahkan orang tua. Nah, orang tua yang melihat 2 anak yang taat, seakan-akan anak ini tidak minta, tapi orang tua yang tidak merasa tega kepada anak, sehingga tahu, oh ya, anak ini butuh apa, orang tua akan memberikannya. Karena apa? Saking sayangnya anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak. Oleh karena itu, demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ketika kita taat kepada Allah, laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya, kita tidak usah minta, Allah berikan apa yang kita minta. Dan Allah tahu apa yang kita minta, Allah cukupkan. Kalau sudah Allah mencukupkan, maka berapapun rezeki itu cukup. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan barokah. Barokah ini sangat esensial dalam kehidupan ini. Kita cari barokah. Barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Harta yang barokah, harta yang membuat bahagia, membuat senang, membuat kita menjadi berbahagia. Ada sebuah kisah, ada seorang kiai memberikan uang kepada santrinya. Ketika itu santrinya mau pulang, tidak punya uang.
sudah uang ini bawa uang 1.000 rupiah, dibawalah uang itu. Akhirnya dia pulang naik kendaraan. Ketika mau bayar, ini sopirnya bilang, "Dek, sudah ada yang bayar." Siapa yang bayar? Tidak tahu. Ketika dia mau kemana pun naik bis, kernetnya bilang, "Dek, sudah ada yang bayar." Sampai beli makan di warung. Setelah makan kenyang, "Pak, ini uangnya." "Dek, sudah ada yang bayar." Ini adalah bukti bahwa Allah mewujudkan, bahwa Allah memberikan sebuah anugerah kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bayar? Allah mengutus siapa saja makhluknya yang juga memberikan membayar kepada itu. Oleh karena itu, mari puasa Ramadan ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan sebagaimana mestinya. Kita kerja tetap bekerja, kita ibadah tetap ibadah, karena makom kita tidak mungkin kita tidak bekerja. Lain dengan orang dulu bekerjanya 11 tahun untuk 1 bulan puasa Ramadan, tapi kita tetap kita bekerja. Rasulullah itu membagi waktu dalam satu hari adalah 20 jam, 24 jam dibagi 3. 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat. Ada hak bagi diri jasmani kita juga untuk istirahat, untuk berdoa, untuk beribadah, dan sepertiga juga untuk bekerja. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah, insyaallah mudah-mudahan puasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kita senantiasa mendapat pahala insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para yang hormati, ini yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka al-huda Allahumma ja'alna min ibadihi sholihin waj'alna min ibadihi syakirin waj'alna min ibadihi mustaghfirin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an